Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu secara online. Adik-adik yang ada di rumah, mari siapkan hati dan pikiran kita memuji dan mendengarkan Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, yang bersama namamu Bapa, Bapa yang begitu baik bagi kami, berkat kemurahan-Mu Bapa yang memberikan kepada kami boleh melakukan ibadah kami semua online. Kiranya Bapa memberkati dari awal, pertengahan, dan akhirnya selesai Bapa. Mari Bapa memberkati kami setiap guru sekolah minggu yang melayani pada saat ini. Engkau yang memberikan kami roh hikmah dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat adik-adik kami yang ada dimanapun mereka berada. Engkau memberikan mereka kesehatan Bapa, karena kami tahu, Engkau tahu juga Bapa, negara kami sedang dilanda virus yang sedang mewabah di negara kita ini. Bapa yang baik, kiranya Engkau memberkati agar virus yang mewabah ini Bapa segera cepat berlalu. Bapa yang baik, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pimpin kami Bapa, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Anakmu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi dua lagu. Lagu yang pertama KASIH dan yang kedua Mengampuni Lebih Sungguh. Kita bernyanyi adik-adik.
pasti sudah siap mendengarkan firman Tuhan kan? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Bapa buat penyertaan, buat kebaikan yang Tuhan berikan di sepanjang kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan yang menguduskan setiap hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu yang kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, boleh diambil Alkitabnya ya. Firman Tuhan minggu ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat 15 sampai 21. Kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat 15 sampai 21. Nah, kakak akan membacakannya untuk adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik yang di rumah boleh ikuti kakak juga ya. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, tema kita minggu ini adalah anak Tuhan mau mengampuni. Sekali lagi, tema kita minggu ini adalah anak Tuhan mau mengampuni. Nah, adik-adik masih ingat cerita Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya? Iya, kakak yakin pasti adik-adik yang ada di rumah semua masih ingat. Nah, adik-adik, Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Kenapa? Karena Yusuf menjadi anak kesayangan bapaknya. Itu yang membuat saudara-saudaranya iri kepada Yusuf, adik-adik. Nah, ketika Yusuf disakiti oleh saudara-saudaranya, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, Yusuf sama sekali tidak benci adik-adik, tidak marah, bahkan tidak dendam kepada saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf datang menemui Yusuf untuk meminta maaf, Yusuf pun langsung memaafkan adik-adik. Tidak hanya memaafkan, tetapi Yusuf menenangkan hati saudara-saudaranya. Wah, luar biasa kan adik-adik? Nah, adik-adik, kakak akan putar satu video tentang bagaimana cara kita mengampuni sesama kita. Yuk kita tonton. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah aku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati.
Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Nah adik-adik, jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari video yang kita tonton tadi adalah ketika kita disakiti oleh teman, kakak, abang, adik, atau siapapun yang ada di sekitar kita, kita harus dengan rasa takut akan Tuhan, kita mau mengampuni, memaafkan dengan tulus hati. Dan firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, mengajarkan untuk adik-adik semua, untuk saling mengasihi, memaafkan dengan tulus hati. Karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Bapa buat kebaikan Tuhan yang masih boleh kami rasakan pada saat hari ini. Bapa yang baik, kami anak-anak-Mu telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar, tidak hanya kami dengar Bapa, tetapi dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan supaya kami Bapa menjadi anak-anak yang mampu bisa memaafkan sesama kami dengan tulus hati seperti Engkau mengampuni kami lebih dulu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa.